Dan kemudian tadi, silakan komentar Ibu Darni. Yang lain diam dulu, silakan. Baiklah, selamat malam kepada semuanya teman-teman ada yang di bawah. Karena dengan perjanjian naik ke ruangan ini berdebat dengan Bang Juma, janji jam 9. Nah, ini Bang Cipi udah ditunggu-tunggu sampai 1 jam ya, hampir kurang 9 menit. Ternyata Bang Cipi tidak naik-naik juga. Berarti di jam 9 ini kurang 9 menit ini saya putuskan bahwasanya Bang Cipi penakut. Jam 10 kurang. Jam 10 Bang Cipi penakut, gak berani naik. Dengan sesuai dengan janji dia akan naik ke sini jam 9. Mantap. Tapi Bang Cipi mengingkari perjanjian. Berarti dirimu gagal sayang. Gagal. Oke, satu lagi Bu Dani pertanyaan. Tadi ada statement dia, temennya yang naik, katanya si CP udah lama menunggu di bawah tidak dinaikkan. Sedangkan hostnya sudah periksa semuanya, ternyata nggak ada. Pendapat Bu Darni? Ya, itu sama dengan berdusta. Hukum ke-9. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia gitu. Berarti udah salah dia. Baik, cukup Bu Darni, ke Bang Juma lagi. Silakan tanggapannya Bang Juma. Monggo. Iya, jadi sebenarnya gini, kita maklum ke sini karena yang kita akan minta ini adalah pertanggungjawaban terkait data-data ayat suci Al-Quran yang terjemahannya selalu dibawa. Lalu kita ingin menguji beliau. Saya juga siap diuji untuk baca Ibrani, ya. Dia juga saya mau uji dia baca Al-Quran. Karena di sosmed ini kan dipantau dan dilihat oleh pakar-pakar atau tokoh-tokoh agama. Saudara CP dilihat ulama-ulama kami, dan juga saya dipantau oleh pendeta-pendeta. Nah, kita harus mempertanggungjawabkan keberadaan kita di dalam menyampaikan apa yang menjadi materi yang kita sampaikan gitu. Manakah di antara saudara, apakah kemudian punya legalitas dalam arti kata keilmuan membahas Al-Quran? Begitu juga dengan saya. Apakah kemudian saya bisa ya memiliki kepengetahuan tentang Bible? Atau Anda hanya, atau saya dan Anda hanya mengada-ngada saja? Misalnya saya nih dipanggil seorang pendeta, dan itu sudah saya sering lakukan. Berbicara dengan pendeta membahas tentang sebuah kitab, rupa-rupanya pemahaman saya terhadap satu data di Bible itu masih membuat seorang pendeta itu keteteran. Nah, Anda tidak pernah diuji oleh seorang ustadz atau seorang ulama terkait pemahaman Anda tentang Al-Quran. Tidak sama sekali. Maka malam ini kita ingin membuktikan sejatinya Anda itu bisa diajak sebagai saudara yang baik untuk tampil di sini, memperlihatkan dan mempertontonkan kemampuan Anda membahas Al-Quran. Sebenarnya kalau dia datang, saya hanya ingin bahas Al-Quran aja. Saya tidak mau bahas Bible. Saya hanya mau dia membahas Al-Quran dan saya jadi siswanya. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang Al-Quran. Karena orang yang membahas Al-Quran, orang yang menyampaikan pemahaman terkait dengan ayat Al-Quran, berarti orang yang sudah paham tentang ilmu Al-Quran. Maka saya ingin bertanya aja tentang Al-Quran itu kepada beliau. Apakah beliau punya kapasitas untuk mengajarkan Al-Quran, untuk membahas Al-Quran di tempatnya, atau memang hanya murni menghujat, menista, merendahkan, dan wujud keputusasaan karena semakin hari semakin banyak yang mu'allaf. Itu aja sih pada saya. Terus kemudian saya tidak habis pikir gitu ya, pada saat Bu Darni ingin melakukan penginjilan tanpa ada niat apapun. Bu Darni ini orang baik. Beliau pernah mengeluarkan air mata saya karena saya merasa bersalah dengan beliau. Saya minta maaf kepada beliau. Itu dia pikir ada sesuatu dengan Bu Darni, dengan saya gitu. Dipikirnya saya japrian, dipikirnya saya janjian, dipikirnya saya atur segala sesuatunya, termasuk tentang koin. Padahal lillahi ta'ala wallah, saya dengan Bu Darni semata-mata karena sebangsa dan setanah air bersaudara. Bukan karena ada unsur yang lain. Tapi itu ternyata
dianggap ada hubungan japri, diatur segala macam dan seterusnya. Nah, yang sangat saya sayangkan kalau misi penginjilan Bu Darni itu berhenti dan dipenjara di Komal yang tiap hari hanya menghujat. Jadi bisa Bu Darni ini yang begitu hebat mempertahankan agamanya, keyakinannya akan menjadi penghujat juga nanti kalau sama-sama dengan mereka. Adalah lebih baik kalau Bu Darni di Komal-Komal Islam memberikan pemahaman tentang Bible daripada bersatu dengan orang-orang yang seakidah, satu keyakinan, tetapi mulutnya hanya bisa menghujat dan menistakan agama. Menistakan agama saudaranya, menghujat dan seterusnya. Kami di Islam tidak seperti di Komalnya dia membuat sebuah lagu musik untuk hanya menghujat dan seterusnya. Padahal kami juga mampu untuk melakukan itu. Tapi karena kami menghargai, seperti saya punya staf saya itu ratusan orang. Di antara mereka ada yang Nasrani, ada yang non-Muslim. Ya, makanya saya menghargai mereka, saya tidak melakukan sesuatu yang bisa menyakiti hati mereka. Tapi kalau saya tegas berbicara, saya berbicara pasti ada datanya. Itu supaya mereka baca. Kalau misalnya, oh, kenapa bisa Bapak ini kok ternyata kalau di luar kantor beliau kayak gini. Ya sudah, apa yang saya sampaikan silakan baca di dalam Bible. Kalau ada yang salah atau saya menafsirkan salah, silakan luruskan seperti apa yang benar itu. Itu sih saya sangat sayangkan kalau misalnya Bu Darni sampai ikut sama mereka, karena yang muncul di sana itu Kiamat, Sopiatul, apalagi siapa tadi yang progresor itu kelompoknya semua tuh, kelompok yang tidak mau terjadi diskusi baik antara Islam dan Kristen. Nah, Ibu, kalau saya sih sarankan ya tetap aja mau kemana aja bebas, ke room Kristen bebas, ke room Islam bebas. Tetaplah menjadi Ibu Darni yang kami kenal, yang humoris, orangnya keras, kuat memegang argumen, tetapi rasa persaudaraan kepada anak bangsa itu sangat luar biasa. Itu patut diapresiasi. Gitu Bu Darni. Makasih Bang Handi.